dari 16 digit angka. Selanjutnya ada bilangan oktal. Bilangan oktal adalah bilangan yang terdiri dari 8 digit angka yang disimbolkan dengan 0 sampai 7 ya. Ingatin 0 sampai 7. Lalu konversi dari bilangan desimal ke biner dengan cara dibagi 2. Dari biner ke oktal, juta itu harus dibagi menjadi 3 digit, diambil dari kanan ya, dari kanan. Dari biner ke hexa dibagi 4, itu dibagi itu dari kanan juga. Untuk dari oktal ke hexa tidak bisa langsung dikonversikan, harus diubah ke bumi. Dan sistemnya juga terdapat beberapa metode dalam konversikan kode bilangan ke dalam fisika. Contoh konversi bilangan desimal ke excess 3, terus konversi dari biner ke gray, konversi dari gray ke biner dan lain-lain. Dan ada juga operasi aritmatik seperti operasi pengurangan, operasi penjumlahan, dan sekalian dalam biner dan lain-lain. Oke, lanjut kita bahas pertemuan 7 sistem operasi. Sistem operasi atau bisa disingkat OS adalah program yang menggunakan perangkat keras atau hardware pada komputer dan memberikan suatu layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen yang paling penting dari perangkat lunak dalam sistem komputer, dan sistem operasi juga berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware dan sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada board PLC untuk melakukan kernel di dalam memori, 2 kernel inti dari sistem operasi, 3 program interpreter atau field yang mungkin membaca input dari 4 atau library itu untuk menyimpan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. 5 yang terakhir, driver berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. 8. Sistem operasi Linux. Linux adalah sebuah program open source yang gratis di bawah lisensi GNU. Sistem operasi 32-64 bit yang merupakan turunan dari Unix itu sendiri dan dapat dijalankan pada berbagai macam platform perangkat keras, mulai dari Intel 86 hingga prosesor Linux. Linux sebagai program open source yang gratis, salah satunya yang membuat Linux terkenal adalah karena gratisnya ya. Dengan lisensi GNU atau dari pelajari GNU.Linux, kita dapat memperoleh program lengkap dengan kode khusus dan source code. Contohnya ada Debian, Red Hat, dan lain-lain. Oke, 9. Basis data. Pengertian database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperoleh juga menggunakan program komputer yang memperoleh informasi dari basis data tersebut. Manfaat database adalah tidak terjadi redundansi basis data, integritas data terjaga juga, independensi data terjaga, kemudahan bagi data, ada lagi menjaga keamanan data dan kemudahan akses datanya. Tujuan utama basis data merupakan dapat memudahkan kita memperoleh data yang kita cari. Jadi kira-kira segampang dapatnya. Dan itu ada beberapa fitur basis data.
sebagai berikut. Ya, ini kecepatan atau kemudahan dalam penyimpanan, mengedit atau manipulasi data serta dapat melihat data. Lebih efisien ruang penyimpanan dengan database. Terus ada lagi kelebihannya juga adalah merupakan software dan ada monitoring komponensi juga. Terus dapat menangani jumlah data dalam bentuk besar, dan ada yang juga dapat mengulang data dalam ukuran besar dan mengulang dengan cepat bahkan, sehingga dapat didapat informasi yang akurat sesuai permintaan pemerintah. Lalu kekurangan yang bukan sistem database itu ya pasti lebih mahal. Lanjut, sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya secara berkala. Lalu proses backupnya memakan waktu lama. Nah, otomatis kan kita kayak itu contohnya speknya tinggi, otomatis kualitasnya bagus, otomatis backupnya makin lama juga. Jadi seperti itu ya. 10. Dasar internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet, TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Dan internet juga suatu jaringan yang dipakai di kehidupan sehari-hari kita. Jadi kan kalau nggak ada internet juga dapat juga ya, apalagi kita di masa pandemi. Otomatis kita belajar juga secara daring. Itu butuh internet. Jadi sangat butuh banget internet di zaman sekarang ini. Internet merupakan media komunikasi dan informasi modern di berbagai negara. Jadi nggak negara Indonesia juga, negara itu juga pertemuan itu mengenal komunikasi data. Komunikasi data adalah informasi yang disajikan oleh isyarat digital biner. Transmisi data berarti mengirim data antara dua komputer, antara sebuah komputer dengan terminalnya. Lanjut, fungsi sistem komunikasi. Lanjut ke sistem komunikasi data. Yang pertama itu memberikan informasi kepada orang yang tepat dalam waktu yang tepat. 2. Memperoleh data bisnis selagi data tersebut dibuat online. 3. Sistem komunikasi data memungkinkan orang dan berbisnis yang mempunyai lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. Oke, lanjut ke pertemuan lain. Pertemuan 12. Konsep dasar keamanan komputer. Kawan komputer adalah penghubung yang menjaga diri terdeteksi terhadap tindakan tertentu yang tidak dikenali dalam komputer. Aspek keamanan komputer yang perlu diperhatikan adalah 1. Privasinya adalah semacam bersifat rahasia atau privat, atau kayak itu password ya, privasi. Jadi jangan sampai awal orang itu buat itu. Jadi kita seperti passwordnya sama ID-nya yang kita. Jadi orang mau buka komputer kita itu mereka harus memasukkan ID password kita, jadi nggak bakal bisa langsung kebobol itu sama komputer kita. Jadi secara aman, jadi ya otomatis. Lalu konferensi itu merupakan data memberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus, tetap dijaga penyebarannya. 2. Integrity atau penekanannya adalah sebuah informasi yang tidak boleh dirubah kecuali oleh pemilik informasi. Nah, orang luar itu nggak boleh merubah suatu informasi yang pemiliknya. 3. Authentication. Ini adalah yang dilakukan sebagai user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya.
Indonesia, jika cocok diterima dan tidak akan ditolak. Jadi pas kita login kita kan passwordnya ID-nya cocok, nah, otomatis diterima. Misalkan tidak cocok, nah, masih ditolak kan. Nah, ternyata yang keempat, availability atau aspek ini berkaitan dengan apa yang dibuat atau tersedia saat dibutuhkan atau dibutuhkan. Oke, sekian dari presentasi saya. Misalkan ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.